Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ghadat rijaluhu bil adalati was-sidqi mustahiratan. Jadi para rawinya hadis sahih itu terkenal dengan al-adalah. Adalah itu kemampuan atau bakat bertakwa dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak senonoh untuk dia, perkara yang tidak cocok untuk dia, cocok untuk orang yang di bawahnya, tapi tidak cocok untuk orang yang membawa sebuah hadis. Termasuknya juga kita selaku orang yang belajar ngaji, kita memiliki etika-etika yang etika ini harus dijunjung tinggi. Jangan sampai kita melakukan tindakan seperti orang yang tidak ngaji. Itu namanya adalah. Kalau sekedar bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya, tidak ada perbedaan antara orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Sama. Tapi yang membuat perbedaan adalah penyesuaian diri kita selaku orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Ini tidak boleh sama. Maka kita harus bertindak lebih cermat, berhati-hati dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dalam berkendaraan dan macam-macam, supaya kita tidak menjadi cemoohan dari orang-orang. Kenapa? Karena muhaddisin, termasuk juga orang yang membawa ilmu agama, ini memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu, sementara mereka tidak demikian, atau mungkin mereka memiliki ilmu lebih rendah daripada orang yang ngaji. Nah, itu namanya adalah. Nah, orang-orang pembawa hadis sahih itu memiliki adalah, dan juga mustahiratan biddabt, terkenal, ya. Cerdasnya itu terkenal, karena kecerdasan seseorang, kealiman seseorang itu tercium. Jadi di kelas ini tercium, nanti terkenal ke sana, kemudian makin terkenal. Jadi apa yang dimiliki oleh seseorang dari kelebihan-kelebihan itu nanti akan terkenal ke sana kemari. Yaitu nanti akan bawa istihar. Wadzalika kinayatun anil ittisal. Wadzalika ini musyar ilainya kemana? Ma'ruf turqan. Ma'ruf turqan wal hasanul ma'rufu turqan. Ma'ruf turqan itu adalah kata kiasan dari ittisal. Seperti bagaimana? Seperti kalau dikatakan Qatadah. Dari mana Qatadah? Dari Ahlil Basrah. Oh, berarti kalau Qatadah meriwayatkan dari orang-orang Basrah, jelas sanadnya muttasil. Seperti kamu berguru pada siapa? Saya berguru kepada Sayyid Muhammad. Oh, pasti muttasil. Jadi itu sudah memberikan atau mengindikasikan ittisal. Jadi kau belajar dari mana? Saya belajar dari Habib Umar bin Hafid, alumni Hadramut atau alumni Habib Salim Asy'ari. Oh, sudah ilmunya muttasil. Nah, itu. Jadi itulah yang disebut dengan kinayatun anil ittisal, yang diungkapkan oleh Nazim ma'ruf apa? Turqan atau ma'ruf turuku. Paham ya? Alhamdulillah. Wa dzalika kinayatun anil ittisal. Idil mursal, nah kebalikannya sekarang. Mursal, hadis yang dari tabi'in diangkat sampai ke Rasulullah. Wal munqati, hadis yang terbuang satu orang. Wal mu'dal, yang terbuang dua atau lebih. Wal mudallas, hadis mudallas. Mudallas itu begini nih. Kamu belajar sama si Z, ngambil hadis dari si Z. Z ngambil hadis dari saya. Kita bertiga, kamu, Z, dan saya berada di dalam satu masa, betul?
Nah, orang-orang tidak mengira pada satu saat kamu itu tidak hadir, ya. Kamu tidak hadir, kemudian pada hari itu, pada suatu saat lagi ketika kamu memberikan hadis, kamu mengatakan dari Ibn Hajar, padahal kamu waktu itu yang gaib itu ngambilnya dari Z dari saya. Para hadirin di suatu masa kelak, mereka tidak ngerti bahwa hari itu kan kamu nggak datang, kamu ngambilnya dari si Z ngambil dari saya. Waktu itu kamu mengungkapkan an Ustadz Ibn Hajar. Nah, ini namanya mudallis. Jadi kamu itu memanfaatkan keterbiasaan kamu bahwa kamu itu ngambil dari saya, ya. Padahal pada waktu itu kamu nggak hadir. Kamu ngambilnya dari siapa? Dari Z dari saya. Dan kamu kemudian mengangkat hadis kepada saya langsung an Ustadz Ibn Hajar. Para hadirin kalian pada waktu itu, mereka tidak mengerti kejadian yang sebenarnya. Nah, itulah yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu samar antara betulan mendengar dari saya atau mendengar dari si Z. Saat kamu tidak menjelaskan betul-betul saya menerima dari Ibn Hajar, pada saat itu kamu dikatakan mudallis. Jadi maka kamu nanti kalau ingin diterima hadis tersebut, kamu harus mengatakan haddatsana Ibn Hajar. Haddatsana Ibn Hajar. Paham keterangan saya? Alhamdulillah. Itu namanya hadis mudallas. Wal mudallas qabla ayyatabayyana tadlisuhu la yu'rafu makhrajul hadisi minha. Tidak diketahui dari mana keluarnya hadis itu. Dari Z tadi itu. Wa hadza makna qaul Khattabi. Definisi yang diungkap oleh musannif ma'ruf turqan sama dengan yang diungkapkan sebelumnya oleh Imam Khattabi. Al-hasanu ma'urifa makhrajuhu. Hasan adalah hadis yang diketahui makhrajnya, sanad-sanadnya. Wastaharat rijaluhu, dan masyhur orang-orangnya. Jadi cocok kan yang dikatakan oleh Nazim dengan yang dikatakan oleh ulama sebelumnya Imam Khattabi, ini ada kecocokan. Tapi definisi ini belum final. Kenapa? Walamma turidha bi annahu laisa fi haddihi. Di dalam definisi itu tidak ada tamyizul hasani minas sahih. Tidak ada pembeda antara hasan dan sahih. Kenapa tidak ada pembeda? Karena sahih demikian juga definisinya. As-sahih itu apa? Ma'ruf turqan, kemudian istaharat rijaluhu. Sama dong antara definisi hasan dengan definisi sahih. Padahal kalau mau membuat definisi itu harus terbeda dari yang lain. Tidak boleh ada kesamaan sedikit pun. Kalau hasan-hasan, kalau sahih-sahih. Sedangkan kalau definisi dengan kata-kata seperti ini tidak membedakan antara hasan dengan sahih. Wala minad dhaif, dan juga tidak terpisah dari dhaif. Wa ujiba bi annal murad istarat rijalu istiharan duna rijalis sahih. Dijawab bahwa memang hadis hasan itu masyhur bil adalati was sidqi, akan tetapi kemasyhuran kecerdasan hadis hasan itu masih di bawah tarafnya hadis yang sahih, duna rijalis sahih. Zada dzalika an-nazim fil haddi. Nah, kalimat ini tambahan di bawahnya derajat hadis sahih ini dikatakan supaya beliau tidak dikritik setelahnya beliau, biar tidak ada kritik. Li alla yu'tarab alaihi bi qauli la kas sahih istaharat. Wal ma'na baghadat rijaluhu mustahiratan istiharan duna rijalis sahih. Itu
Tadi itu definisi Imam Khattabi. Wa qala Tirmidzi ma hasiluhu. Nah, menurut definisi Imam Tirmidzi yang kesimpulannya adalah al hasan indana ma salima minasyudzud. Hadis yang selamat dari syudzud. Apa? Ingat syudzud? Mukhalafatut thiqah liman awthaq atau liman aktsar minhu. Orang cerdas melawan kepada orang yang jenius, atau orang cerdas satu melawan kepada orang cerdas yang jumlahnya lebih banyak. Silakan duduk semuanya. Selamat dari sifat syudzul wa min muttaham, dan selamat dari orang yang diduga pendusta. Muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib bukan pendusta, tapi dia dicurigai pendusta. Kenapa dicurigai? Karena dia bicaranya bohong. Kalau dipercaya tidak pernah membawa kepercayaannya. Jadi tingkah lakunya ini sering tidak serius gitu. Selalu berdusta, ngomong guyon, atau ngomong lagi, bohong lagi. Tidak bisa dipegang ucapannya. Nah, orang seperti ini kok berprofesi sebagai muhaddis lah, ini perlu dicurigai. Kenapa? Jangan-jangan yang diomongkan itu juga guyonan, yang diomongkan itu juga dusta. Nah, tapi kalau terjadi nyata dia berdusta tentang hadis, maka selama-lamanya riwayatnya tidak boleh diterima. Karena berdusta pada Nabi Muhammad satu kali saja menghancurkan cara hidupnya, gaya hidupnya sebagai muhaddis. Nah, ini tidak sampai pada derajat seperti itu, tapi muttaham, dicurigai dia itu berdusta. Wa yurwa min ghairi wajhin, dan diriwayatkan tidak dari satu sanad saja, tapi dari beberapa sanad. Jadi ada dua teman, dia sama satu lagi. Nah, di sini akan terangkat nanti seseorang yang hafalannya lemah, kemudian ada orang lain yang membawakan hafalan seperti punya dia, maka berarti kecenderungan kesalahan itu dihilangkan. Ngerti? Umpama ada orang yang selalu pelupa, pada suatu saat dia membawakan riwayat. Lah, riwayat ini kok cocok dengan riwayat orang lain. Berarti kan kecenderungan salah untuk orang yang pelupa ini terangkat, hilang kan? Karena orang lain juga meriwayatkan hal yang sama. Nah, demikian juga hadis hasan. Seorang yang hafalannya lemah, ini katakan itu salimah minasyudzud. Kenapa syudzud dikatakan lemah? Karena dia mukhalafah. Karena dia mukhalafah kepada orang yang lebih cerdas. Berarti dia kan waktu itu sedang lemah, sedang tidak cerdas. Terus orang tersebut selamat dari ittiham, dari dugaan dusta, dan dia datang bersama riwayat hadis yang lain, maka nanti hadisnya orang yang seperti ini akan terangkat. Nanti dalam akan menjadikan hasan li ghairihi nanti dalam keterangan yang akan datang. Wa yurwa min ghairi wajhin, datang dengan bukan satu sanad saja, tapi dengan dua. Wa turida bi annahu lam yumayyizil hasan minas sahih, yang sedemikian ini tidak memastikan perbedaan, tidak membedakan antara hasan dengan sahih. Jadi sama saja. Sahih juga demikian. Sahih salima minasyudzud wa min muttaham wa yurwa min ghairi wajhin. Masih belum jelas perbedaan ini. Wa bi anna sani'at Tirmidzi fi jam'ihi yukhalifu. Imam Tirmidzi sendiri di dalam
Sunan Tirmidzinya berselisih dengan definisi hadis hasan. Hadis hasan tadi kan dikatakan wa yurwa min ghairi wajhin, diriwayatkan tidak dari satu sanad saja tapi dari dua sanad. Tapi pada kenyataannya Imam Tirmidzi menilai hadis hasan kepada hadis yang sanadnya cuma satu. Contohnya bagaimana? Hadza haditsun hasanun gharibun. Ya kan? Hasanun gharibun. Gharib apa definisinya? Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Tapi kok dikatakan hasan? Hasan kan tadi definisinya wa yurwa min ghairi wajhin. Kenapa kok dikatakan hasan kalau dia sanadnya cuman satu, gharib? Nah, berarti kan Imam Tirmidzi kontradiksi dalam definisinya. Wa bi anna sani'ahu fi jamihi yukhalifuhu. Faqad hasana, karena Imam Tirmidzi dalam menilai hadis hasan ba'dha man farada bihi, pada hadis yang dibawakan oleh satu sanad saja. Wa ajaba anhu sahibun nukhbah. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membela pada Imam Tirmidzi taba'an li ghairi bi annahu hadda ma yaqulu fi hasanun faqat. Imam Tirmidzi mengatakan demikian, yang apa yang dikatakan tadi, masalima minasyudzud wa min muttaham wa yurwa min ghairi wajhin. Katanya Imam Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan sedemikian itu untuk hadis yang hasan, yang baik. Untuk hadis yang baik seperti itu. Yani kalau bahasa Indonesianya idealnya, gitu. Idealnya hadis hasan itu masalima minasyudzud wa min muttaham wa yurwa min ghairi wajhin. Secara mutlak begitu. Secara mutlak. Tidak mendefinisikan untuk hadis yang hasan lidzatihi atau hasan li ghairi. Kenapa? Karena pada waktu itu definisi hasan belum ada. Waktu itu definisi hasan belum ada, belum muncul. Waktu itu adanya definisi itu cuman satu. Kalau tidak sahih ya dhaif. Tidak ada tengah-tengahnya. Maka dibutuhkan tengah-tengahnya. Karena tidak mungkin dong ada yang tertinggi langsung bawah, mestinya ada yang di tengah-tengah. Lah itu masih digodok. Masih belum selesai. Lal hasan mutlaqan, bukan hasan. Kenapa Imam Tirmidzi tidak mengarah ke sana? Imma li ghumudihi, karena masih samar. Li annahu istilahun jadid, karena hasan ini istilahnya masih baru. Titik. Wa qala Ibnul Jauzi huwa ma fihi dha'fun qaribun muhtamil. Menurut Imam Ibnul Jauzi, hadis hasan adalah hadis yang memiliki sifat dhaif. Qarib, yang qarib masih dekat, artinya bisa dimaklumi, tidak terlalu parah. Muhtamilun, yaitu sama ya, qaribun muhtamilun itu sifat yang berdekatan. Dikatakan dhaif, hasan dikatakan dhaif karena nanti hasan itu dibandingkan dengan sahih apa? Lebih dhaif kan? Betul? Nah, maka dikatakan ma fihi dha'fun. Oke? Kemudian dikatakan qarib. Qarib artinya enggak terlalu parah. Enggak terlalu parah. Dan kemudian muhtamilun, masih bisa dimaafkan, dima'fu. Artinya kalau masih dima'fu bisa digunakan untuk hujjah. Betul? Seperti ada kesalahannya anak ini tidak terlalu parah, berarti masih ada celah-celah untuk dimaafkan. Nah, itu untuk orang ya. Kalau untuk hadis masih bisa digunakan untuk hujjah. Ya, ada kedhaifannya sih, tapi kedhaifannya tidak terlalu parah. Nah, nanti akan bisa dibuat hujjah. Hujjah untuk apa? Fadhail amal. Nanti. Tapi ini masih belum membahas ke sana. Masih bisa dimaafkan. Artinya masih bisa digunakan untuk fadhail amal, untuk sirah, untuk manaqib, untuk apa ya? Untuk hal-hal yang kalau tidak dipercaya tidak apa-apa.
Untuk hal yang kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu makna daripada fadhail amal. Jadi dikerjakan tafadhal, enggak apa-apa. Untuk sirah kalau dipercaya tafadhal, enggak dipercaya enggak apa-apa. Itu fadhail amal. Ma fihi dha'fun qaribun muhtamilun. Nah, definisi ini juga dikritik atau disanggah. Wa tarada Ibnu Daqiqil Aid bi annahu laisa fi dhabtul qadril muhtamil min ghairihi. Dijawab bahwa di situ yang dikatakan qaribun muhtamil, kekurangannya bisa dimaafkan. Itu kekurangannya berapa sih? Kekurangannya berapa? Jadi harus jelas. Karena membuat definisi itu harus pleng. Kalau Hasan itu begini, tidak boleh yang lain. Kalau Sahih begitu, tidak boleh yang lain. Nah, ini masih juga belum jelas. Qaribun muhtamil, ukurannya kedhaifan yang bisa dimakfu itu ukurannya berapa? Tidak ada ukuran yang pas. Laisa fihi dhabtul qadril muhtamil min ghairi. Falam yahsulit ta'rifu al-mumayyizu lil haqiqah. Oleh karena itu, dari 3 definisi yang sudah tersebut di atas, sampai itu definisi Imam Khattabi, Ibnul Jauzi dan Imam Tirmidzi, sama-sama tidak membuat jelas, belum bisa membedakan antara definisi sahih dan hasan. Maka Ibnu Salah lam yartadi syai'an min hadhil hududi thalatha. Imam Ibnu Salah tidak merasa lega, tidak merasa puas dari definisi 3 di atas. Bal qala huwa mubhamun la yashfil ghalil. 3 definisi itu masih bikin bingung, tidak bisa memuaskan, menyembuhkan penyakitku. Kalau alil itu penyakit atau ghalil itu dahaga, haus. Jadi tidak bisa membuat segar minum dari rasa dahagaku, katanya Imam Ibnu Salah. Li'annahu ghairu jami'in li afradil hasan. Karena definisi semua itu tidak bisa ngepas kepada definisi hasan. Fil awwalaini, di dalam definisi yang pertama, kedua. Wali adami dhabtil qadril muhtamil fil akhiri, dan juga tidak ada ukuran dhaif yang pas di dalam definisi yang terakhir. Tsumma qala, lalu beliau menambahi, ma hasiluhu, yang kesimpulannya am antun nazar. Am antun nazar ini untuk melihat dengan seksama. Kalau kata-kata nazara yang dulu melihat begini, melihat, ro'a, nadara, melihat. Tapi kalau bil im'an, melihatnya betul-betul teliti. Diteliti betul-betul. Dikatakan am antun nadar, aku melihat definisi 3 ulama itu, saya perhatikan betul-betul mereka ini tujuannya apa sih? Memberikan definisi yang pertama, Imam Khattabi mendefinisikan begini-begini, tujuannya itu kemana? Kemudian Imam Tirmidzi, tujuannya kemana? Kemudian digunakan untuk apa? Paham? Paham enggak? Jadi masing-masing dari 3 ulama itu diteliti oleh Imam Ibnu Salah. Mereka membuat definisi itu, arahnya kemana, ditujukan untuk apa, supaya lebih jelas. Wal bahth jami'an baina atrafi kalamihim, seraya mengumpulkan ujungnya, tujuan dari mereka bikin definisi 3-3-nya untuk apa. Mulahidhan mawaqi' isti'malin, juga digunakan pada posisi yang bagaimana. Fattadhali, maka nampaklah bagiku, annal hasan qismani, bahwa hasan tersebut terbagi menjadi 2. Ahaduma wa huwal musamma bil hasan li ghairihi, yang diistilahkan dengan hasan li ghairihi. Hasan karena orang lain. Hasan karena orang lain, berarti
hadis yang dhaif terangkat karena orang lain. Apa itu hasan li ghairi? Ma fi isnadihi masturun, yaitu hadis yang di dalam sanadnya ada seorang yang mastur. Mastur itu orang yang belum diketahui pandai gak dalam bidang hadis ini, menguasai atau tidak dalam bidang hadis tersebut, namanya mastur. Kalau di istilah yang lain namanya majhulul hal. Jadi orangnya tahu si Zaid, si Khalid, si Bakar, tapi orang tersebut mengerti seluk-beluk hadis atau tidak, pandai mencermati hadis atau tidak. Kalau tidak terkenal dengan pandai dalam bidang hadis, cermat dalam bidang hadis, itu namanya majhulul hal. Atau dengan kata yang lain apa sih ini? Apa? Mastur. Isnadi ma fi isnadi mastur. Lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Tidak nyata kepintarannya. Ghairu annahu laisa mughaffalan. Cuma orang tersebut bukan mughaffal, yang sering lupa. Wala kathirul khata' fima yarbihi, di dalam riwayatnya. Wala muttahaman bil kadhib, dan juga bukan orang yang diduga, dicurigai pendusta. Wala yunsabu ila mufassikin akhar, dan juga bukan pelaku dosa fasik. Ghairul kadhib wa tubida bimutabi'in aw syahidin, dan hadis orang tersebut didukung dengan mutabi' atau syahid, artinya didukung dengan riwayat yang lain, ya, didukung dengan riwayat yang lain. Bimutabi'in aw syahid. Apa itu mutabi'? Mutabi' itu begini, bila ada hadis yang teksnya sama, jadi si fulan dhaif, dia membawakan hadis teksnya begini, ada orang lain membawakan teks yang sama dengan yang dibawakan oleh si fulan ini, berarti teksnya kan sama, ya kan? Nah, kecurigaan salah pada si fulan yang dhaif ini akan hilang. Karena apa? Karena orang lain membawakan teks yang sama. Nah, itu namanya riwayat apa? Riwayat mutaba'ah atau tabi'. Atau syahid. Syahid itu teksnya beda, akan tapi kandungannya sama. Jadi si fulan yang dhaif ini, dia membawakan teks, kemudian di tempat yang lain ada orang lain membawakan hadis yang kandungannya sama yang dikandung oleh si fulan ini. Jadi tidak sama dalam kata-katanya, tapi kandungannya sama. Nah, ini tidak apa-apa. Maka nanti si fulan yang dhaif ini akan terangkat hadisnya. Asalnya mestinya hadisnya hukumnya dhaif karena ada orang lain yang sama dengan dia, baik di dalam lafadznya atau di dalam kandungannya, terangkatlah menjadi nilai hasan. Dan hasan li ghairi, karena orang lain. Karena orang lain. Paham keterangan saya? Alhamdulillah. Wa ala hadza, nah kalau kita ngikutin ucapan Imam Ibnu Shalah yang kayak gini, ya tanazzalu haddut Tirmidzi, cocok dengan ucapan Imam Tirmidzi. Wa tsanihima, definisi hasan yang kedua, ay wa wal musamma bil hasan lidzati mastarat ruwatuhu, yang terkenal rawi-rawinya bisidqi wal amanati walam tasil fil hifdzi wal itqan rutbata rijalis sahih. Cerdas, oke. Jujur, oke. Akan tetapi kecerdasan si rawi ini tidak sampai pada kecerdasan yang tertinggi. Kalau yang tertinggi itu seperti apa? Seperti ada orang disuruh baca Fatihah, suruh baca Yasin. Kalau kamu disuruh baca Fatihah, loading apa enggak sih? Enggak loading kan? Langsung kan? Ayo Fatihah. Nah, itu masalah seperti itu.
masalah. Tapi orang yang dikatakan kecerdasannya tinggi itu, bila dia disuruh baca hafalannya langsung lancar. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah. Ini kak ingat ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu sebelum ketemu sama Imam Malik, waktu masih umur 8-7 tahun, sering keluar masuk kampung Bani Hudail. Bani Hudail itu terkenal dengan fasahahnya, syairnya, fasahahnya. Imam Syafi'i itu sering keluar masuk Bani Hudail di Makkah, sehingga syair-syairnya itu bagus, kecerdasannya terkenal. Seorang waliyullah ketemu sama Imam Syafi'i, dibaca hatinya, wajahnya. Ya fulan, ya Muhammad, ya gulam, wahai anak kecil, apa kegiatanmu selama sehari-hari? Dijawab, saya menghafalkan syair-syair. Dijawab sama waliullah itu, ngapain kau belajar syair-syair? Kecerdasan seperti kamu ini emang kalau untuk menghafalkan syair-syair. Cobalah kamu berangkat ke Madinah, belajar dari seorang alim, hadis. Siapa namanya? Malik. Siap. Tapi saya nggak punya kendaraan, Pak, karena Imam Syafi'i itu yatim, orang nggak punya. Gampang. Kalau kamu mau minta pamit sama ibu kamu, nanti saya bawa ke sana. Ya, baik. Sudah terjadi perjanjian sama orang yang punya kendaraan ini, kemudian diantar. Sebelum diantar, Imam Syafi'i pinjam kitab Muwatta dari orang. Di tengah perjalanan, kitab Muwatta yang tebal itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i. Dihafalkan sampai di Madinah, turun dari onta, kitab dikembalikan kepada orang yang nganter agar dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan sudah hafal. Setelah itu masuk. Waktu itu Imam Malik sedang ngajar. Beliau duduk di atas kursi, di depannya itu ulama-ulama. Imam Malik mendiktikan hadis. Qala haddatsana fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i duduk paling akhir, paling kecil. Ketika Imam Malik itu mendiktikan hadis, Imam Syafi'i begini nih. Tulis, pakai ludahnya. Imam Malik melihat dari jauh. Ini anak kecil main-mainan ludah. Saya bawa hadis Nabi malah dia main ludah. Anak kecil ini. Setelah itu usai, orang-orang pada pulang, dipanggil, "Walad, sini. Kamu yang tadi saya lihat aku sedang baca hadis, kau main-main dengan ludah. Tidak pantas seperti itu." Karena Imam Malik ini terkenal dengan apa? Ta'zim pada Nabi Muhammad SAW. Ta'zim pada hadis. Imam Malik itu kalau mau baca hadis, sebelum dia baca hadis, mandi dulu. Masuk ke belakang, mandi, kemudian pakai jubah, pakai bukhur. Baru setelah itu duduk di atas kursi kebesarannya. Orang yang bertanya tentang hadis tanyakan, "Fadal, mau tanya apa?" Imam Malik kalau ditanya hadis sedang ada jalan, beliau marah. "Imam, mau tanya apa? Tentang hadis. Kau nggak lihat aku ada di jalan, belajar hadis di jalan. Gimana sih kau ini?" Marah beliau. Imam Malik terkenal apa? Ta'zim pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu Imam Malik kaget sama anak kecil waktu dibacain hadis malah mainan ludah ini. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Saya bukan ya syekh, saya bukan main-main ludah. Saya menulis hadis." Dipegang tangan Imam Syafi'i. "Mana ada tulisan sini?" Sudah hafal. Coba baca. Dibaca. Mulai dari Imam Syafi'i datang sampai akhir majelis dibaca semua. Imam Malik terpesona dengan kecerdasan Imam Syafi'i, dengan kefasahannya kan. Sebelumnya dia sudah belajar fasahah di Bani Hudail.
Kemudian Imam Malik Syafi'i berkata, ya Syekh, ana bahkan hafal kitab Muwatta. Coba baca, sampai nanti aku suruh kamu berhenti ya. Baik, merhaba. Dibaca sama Imam Syafi'i, dibaca. Dinikmatin sama Imam Malik. Mestinya dia mau memberhentikan baca Imam Syafi'i, enggak jadi berhentikan. Sampai selesai, sampai hafal, sampai hatam. Kata Imam Malik, ya fulan, saya ngelihat di wajah kamu ini ada nur. Maka nur Allah ini, ilmu ini jangan sampai dirusak dengan maksiat. Sekarang kamu ada di rumah saya belajar padaku. Sejak itu menjadi muridnya Imam Malik. Jadi kecerdasan seperti itu. Nah, kalau orang sudah sampai kecerdasan semacam itu baru dikatakan dobet tam, dobet yang kamil, yang sempurna. Oke? Nah, kalau hadis hasan punya kecerdasan dia, tapi di bawahnya itu tidak sampai sedemikian, ada loadingnya gitu, ada loadingnya. Oke, kita kembali kepada kitab. Walam tasil fil hifdzi wal itqan rutbata rijalis sahih wa alaihi yanzilu haddul Khattabi. Kalau demikian cocok sama definisinya Imam Khattabi. Apa Imam Khattabi kemarin itu? Tinggal dirujuk kembali. Qala wa yuzadu fi kulli minhuma, di dalam definisi dua itu dari apa? Telaahnya Imam Ibnu Salah kan belum ada salamatuhu minal illa wa minasyudz. Itu nanti otomatis ditambahkan. Jadi bukan masalah tadi saja, tapi kalau untuk menuju kepada hadis yang hasan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada illat. Jadi wa yuzadu fi kulli minhuma salamatuhu minat ta'lil wasyudzuz wa min ayyakuna mungkaron. Jangan sampai mungkar. Mungkar itu apa? Mukhalafah. Mungkar itu mukhalafah. Mukhalafah orang dhaif kepada orang yang lebih siqah. Wa hasiluhu annal murtadha fil hadil hasan, definisinya dengan kesimpulannya annahu mattasala binaqli adlin, diriwayatkan oleh orang yang adil, qalla dhabtuhu, yang hafalannya lebih rendah daripada hadis sahih, ghairu syadin wala muallalin, tanpa ada syudzud dan tanpa ada illah. Ayo, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya silakan. Ayo. Orang dhaif bawakan hadis dhaif li ghairihi, ya, terus hadisnya dia ini sama dengan hadisnya orang lain. Ya, terus Orang lainnya ini harus sifat atau dhaif juga. Bagus pertanyaan. Di dalam kitab yang saya baca, nanti ada ini di yang akan datang. Kamu mendahului. Pertanyaan kamu mendahului. Jadi hadis yang mendukung atau yang menopang hadis hasan ini ada kalanya setara, ada kalanya lebih tinggi. Jadi diharuskan setara atau lebih tinggi. Kalau hadisnya lebih rendah dari dia, ya opo? Wong dia yang ngangkat, dia kan yang nopang. Masa orang yang nopang lebih lemah daripada yang ditopang, kan? Maka diharuskan hadis yang menopang ini derajatnya sama atau lebih tinggi. Oke, jelas? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Itu keterangan akan kita dapati di dalam definisi hadis hasan. Ini kan membahas tentang hadis sahih sih, ya kan? Oke, siapa yang mau tanya lagi silakan. Asal jangan curhat. Nanti curhat ya.
termasuk daripada kecerdasan Imam Syafi'i ya. Beliau tuh memiliki kelebihan-kelebihan dari banyak hal. Dari firasat, kemudian dari kecerdasan, dari ketangkasan. Firasatnya Imam Syafi'i ini juga cerdas. Dia bisa membaca seseorang dari tingkah lakunya sudah diketahui orang itu lagi gini nih. Nah, suatu saat ceritanya gini. Imam Syafi'i sama salah satu kawannya waktu bulan haji sedang tidur-tiduran di Masjid Namira, insya Allah. Namira itu di Arafah kan. Di Namira. Atau di Masjid Khaif. Karena di waktu haji itu ada dua masjid, Namira sama Khaif. Kalau Namira itu masjid di dalam Arafah, area Arafah. Kalau Khaif di area Mina. Tiba-tiba kan banyak orang tidur itu, istirahat pakai kain ihram kan. Tiba-tiba ada orang masuk ke masjid celingak-celinguk begini. Kata Imam Syafi'i pada teman, lihat tuh orang itu nyari budaknya. Budaknya matanya picek, mati sebelah. Bilangin dia, cari di kantor polisi, pasti ketahuan, mesti ada di sana. Kok tahu dari mana? Udah bilangin aja dulu. Sana kok. Akhirnya dipanggil sama kawan Imam Syafi'i. Bapak, sama nyari budaknya ya? Iya betul. Budaknya sampean picek ya? Iya betul. Warnanya hitam ya? Iya betul. Pak, sekarang ada di penjara Pak. Sama kok tahu? Udah cari sana. Cari sana. Dicari ternyata betul ketemu di sana. Betul, ketemu. Dibawa pulang sama majikannya. Nah ini kawan Imam Syafi'i ini bingung. Ya Muhammad, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu bisa mengetahui budaknya hitam, matanya picek, kemudian ada di kantor polisi? Dijawab saya Imam Syafi'i, iya, saya ngeliat dari matanya dia. Kita ini kan tidur ini, ada ratusan orang ada di masjid. Yang ditengok sama dia itu orang yang hitam-hitam. Kalau yang putih-putih nggak ditengok, yang hitam-hitam. Kemudian yang hitam-hitam ini pun dilihat matanya yang waras nggak ditengok. Nah, kalau sedemikian ini berarti dia nyari budak. Dia tuh nyari budak. Lah kalau budak itu kalau budak mesti ketahuan sama polisi. Ya kan? Kalau ketahuan sama polisi mesti dimasukkan penjara, dan ternyata betul. Nah, itu jadi kecerdasan Imam Syafi'i, cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i itu ketangkasannya juga dapat. Mana itu memanah, tidak pernah meleset. Beliau tuh minum air zam-zam, berniat, ya Allah, kan ada hadis ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Beliau minum, ya Allah, aku pingin ilmu, biar aku jadi orang alim, pingin naik kuda, pinter, tangkas, dan pandai untuk memanah. Semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ilmu dapat, hadis wala haraj. Memanah, beliau tuh memanah 10 panahan, 9 tepat, 1 dimelesetkan. Bukan meleset, tapi sengaja dimelesetkan. Takut kena air. Ya. Kemudian kalau mengendarai kuda, beliau tuh mengendarai kuda nggak pakai tali, terus nggak pakai tempat duduk, nggak pakai jok. Jadi kuda telanjang dinaiki oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i bisa turun naik ke lehernya kuda, muter gitu. Nah itu, jadi ilmunya dapat, kemudian apa? Naik kuda pinter, lincah, dan tangkas dalam memanah. Barokahnya apa? Zam-zam. Nah ulama bilang gini,
Nanti kalau kamu umroh, haji, Allahumma kalau minum zam-zam jangan karena haus. Beda itu nanti. Maknanya zam-zam karena haus atau karena doa. Kalau kamu haus, berarti zam-zam itu untuk menghilangkan hausnya kamu. Tapi kalau kamu pingin doa, di saat kamu tidak pingin minum dan kamu minum zam-zam, di saat itulah Allah Ta'ala seperti sabdanya Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.